Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini saya akan berbagi latihan soal untuk persiapan tes PPPK kompetensi teknis Mapel PKWU untuk tingkat SMA. Sebelum ke pembahasan soal, di sini saya tampilkan kompetensi dasar PKWU untuk kelas 10 semester 1 berdasarkan Permendikbud nomor 38 tahun 2018. KD 3.1 tentang karakteristik kewirausahaan, KD 3.2 tentang perencanaan usaha meliputi ide dan peluang usaha, sumber daya, administrasi dan pemasaran. KD 3.3 tentang sistem produksi berdasarkan daya dukung. Kemudian KD 3.4 tentang perhitungan biaya produksi atau harga pokok produksi suatu produk. KD 3.5 tentang pemasaran produk secara langsung, dan KD 3.6 tentang proses evaluasi hasil kegiatan usaha. Materi yang dibahas pada bidang kerajinan adalah budaya lokal non-benda, misalnya cerita rakyat, mitos, simbol, tarian, pantun, dan upacara adat. Materi yang dibahas pada bidang rekayasa adalah teknologi transportasi dan logistik. Kemudian materi yang dibahas pada bidang budidaya adalah budidaya tanaman pangan. Sedangkan materi yang dibahas pada bidang pengolahan adalah pengolahan makanan awetan dari bahan pangan nabati. Selanjutnya langsung saja kita ke latihan soal. Soal nomor 1. Pernyataan yang merupakan contoh budaya non-benda berikut yang tidak tepat adalah: A. Tarian burung enggang dari Dayak. B. Cerita rakyat Rawapening berasal dari Jawa Timur. C. Lagu Dendang Nelayan dari Kepulauan Riau. D. Upacara adat Ngebabali dari Lampung. Dan E. Tarian Tortor berasal dari Batak. Jawaban yang tepat adalah yang B. Cerita rakyat Rawapening berasal dari Jawa Timur. Seharusnya cerita rakyat Rawapening ini berasal dari Jawa Tengah. Soal nomor 2. Pernyataan yang tepat terkait dengan transportasi dan logistik kecuali: A. Transportasi adalah proses perpindahan orang atau barang dari satu tempat ke tempat yang lainnya. B. Logistik adalah proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dari transportasi dan penyimpanan yang efektif dan efisien. C. Transportasi dan logistik harus mempertimbangkan faktor penghambat, keamanan dan juga harga. D. Kebutuhan logistik diantaranya muncul sebagai kelanjutan dari kegiatan produksi. E. Dalam kegiatan transportasi dan logistik, proses pengemasan produk dapat kurang begitu diperhatikan. Jawaban yang tepat adalah yang E. Soal nomor 3. Tanaman pangan dapat diklasifikasikan dalam 3 kelompok, yaitu serealia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Dalam proses budidaya tanaman pangan, hal-hal yang harus diperhatikan adalah: A. Pemilihan lahan, pemilihan benih, pemilihan pupuk, pemilihan pelindung tanaman, dan pengairan. B. Pemilihan lahan, penentuan jumlah tanaman, pemilihan pupuk, pemilihan pelindung tanaman, dan pengairan. C. Pemilihan tenaga petani handal, pemilihan benih, pemilihan pupuk, pemilihan pelindung tanaman, dan pengairan. D. Pemilihan lahan, pemilihan benih, penggunaan insektisida DDT, pemilihan pelindung tanaman, dan pengairan. Dan yang E. Pemilihan lahan, pemilihan benih, pemilihan pupuk, pemilihan cara pembasmi rumput pengganggu tanaman, dan pengairan. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 adalah A. Soal nomor 4. Berikut ini adalah proses dalam produksi sirup lidah buaya. 1. Daun lidah buaya dibersihkan, dipotong-potong, dikupas, dan direndam larutan garam 10% selama 1 jam. Lalu dicuci dengan air mengalir sampai bersih. 2. Lidah buaya di blanching selama 3 menit. 3.
Bila sudah dingin, gel lidah buaya di blender dan disaring sehingga diperoleh cairan gel lidah buaya. 4. Gula pasir, air, dan filtrat atau cairan lidah buaya dipanaskan sampai mendidih. 5. Setelah diangkat dari api, ditambahkan asam sitrat benzoat dan pewarna lalu disaring. 6. Sirup lidah buaya disimpan dalam botol yang sudah disterilkan. Urutan yang benar dalam proses pembuatan sirup lidah buaya adalah jawaban yang benar adalah A. Urutan nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Soal nomor 5. Berikut ini adalah karakteristik wirausahawan. 1. Percaya diri. 2. Berorientasi tugas dan hasil. 3. Berani mengambil resiko. 4. Kepemimpinan. 5. Keorisinalitas atau keaslian. Dan 6. Berorientasi ke masa depan. Seseorang yang mengutamakan nilai-nilai motif berprestasi, berorientasi pada laba, ketekunan, dan kerja keras, serta dalam kewirausahaan peluang hanya diperoleh pada pengalaman dan pengembangannya diperoleh dengan cara yang disiplin, berpikir kritis, tanggap, bergairah, dan semangat berprestasi. Selain itu juga memiliki perpaduan sikap dan keyakinan dalam menghadapi tugas dan pekerjaan yang bersifat internal, sangat relatif dan dinamis, dan banyak ditentukan oleh kemampuannya untuk memulai, melaksanakan, dan menyelesaikan suatu pekerjaan, merupakan perwujudan karakteristik wirausahawan yang ditunjukkan oleh nomor. Jawaban yang benar adalah C, nomor 2 dan nomor 6, yaitu berorientasi tugas dan hasil serta berorientasi ke masa depan. Soal nomor 6. Seorang ahli marketing yang handal dituntut harus mengetahui tentang model-model di dalam marketing yang salah satunya adalah model AIDA. AIDA singkatan dari. Untuk menjawab soal nomor 6 ini kita lihat pembahasan. A adalah attention atau menarik perhatian. I adalah interest atau mempertahankan minat. D adalah desire yaitu membuat keinginan. Dan A adalah action yaitu tindakan. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 6 adalah A. Soal nomor 7. Dalam suatu usaha pengolahan makanan atau minuman fungsional, diketahui biaya tetap yang harus dikeluarkan setiap bulan adalah Rp250.000. Biaya variabel adalah Rp3.000 per unit, sedangkan harga jual produk adalah Rp5.000 per gelas. Berapakah titik impas atau BEP dalam rupiahnya? Untuk menjawab soal nomor 7 kita lihat pembahasan. Rumus BEP harga adalah FC dibagi 1 min VC per P. FC adalah fixed cost, VC adalah variable cost, dan P adalah price. Dengan menggunakan rumus BEP harga ini, diketahui BEP dalam rupiah sebesar Rp625.000. Dengan demikian jawaban yang tepat adalah E. Soal nomor 8. Indikator pencapaian kompetensi sebagai berikut. 1. Menganalisis data perubahan harga produk kerajinan berbentuk 3 dimensi. 2. Pengelompokan pangsa pasar berdasarkan minat terhadap beberapa jenis produk baru. 3. Menafsirkan pangsa pasar produk pengolahan makanan fungsional dalam 5 tahun ke depan. 4. Menerapkan prinsip BEP dalam proses produksi hasil kerajinan. 5. Menelaah peristiwa fluktuasi harga barang. Indikator yang mencerminkan proses berpikir tingkat C5 adalah. Jawaban yang benar adalah C, yaitu nomor 3. Menafsirkan merupakan salah satu KKO dalam taksonomi Bloom revisi pada C5. Demikian latihan soal untuk persiapan tes PPPK Mapel PKWU tingkat SMA. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.